Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, kita akan melanjutkan teman-teman kitab Tarbiyatul Abna yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah jadikan apa yang beliau tulis ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jalla solihkan keturunan beliau. Amin, Allahumma amin. Kita sudah sampai di halaman 144. Qala Syekh hafizahullahu ta'ala, mu'assiratu ala tarbiyatil abna, hal-hal yang bisa berdampak atau mempengaruhi terhadap pendidikan anak-anak. Masya Allah. Dan ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena subhanallah teman-teman, kalau kita tidak mengetahui akan pengaruh apa saja yang bisa menjadikan anak kita itu misalnya bermasalah, maka kita akan menyalahkan anak-anak kita. Padahal di antara yang mempengaruhi anak-anak kita dalam tumbuh kembangnya, di antaranya kita orang tuanya. Saudara-saudaranya satu rumah, ya, kakak adiknya, Mbah Uti dan Mbah Akungnya gitu ya, Mbah Kakungnya. Teman-teman di sekolahnya, guru-guru yang ada di lembaga pendidikannya, teman-teman yang ada di sekitar rumahnya, tempat-tempat yang dia biasa menghabiskan waktunya, ya subhanallah. Dan juga tamu-tamu yang datang ke rumahnya, itu semuanya adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi keadaan anak-anak kita. Ya. Apa kata Syekh di sini? Hunaka jumlatun minal mu'assarat tu'assiru ala tarbiyatil abna'i. فليس للوالدين كل التأثير على الأبناء بل هناك مؤثرات أخرى تتدخل في تربية الطفل وتوجيهه فلتراعي هذه المؤثرات ولترشد ولتضبط وتوجه توجيها حسنا. Subhanallah. Jadi kata Syekh, banyak hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak kita. Banyak hal yang mempengaruhi pendidikan anak-anak kita. Bukan hanya faktor dari kedua orang tua. Dan kita sudah belajar ya, faktor dari orang tua itu kita sudah belajar kemarin ya, diantaranya seorang ayah hendaklah bagaimana ketika menghadapi anak-anaknya, seorang ibu hendaklah bagaimana ketika menghadapi anak-anaknya, kita sudah belajar. Maka kata Syekh, ada faktor dari luar yang bisa mempengaruhi anak-anak kita. Subhanallah. Apa saja faktor dari luar teman-teman yang bisa mempengaruhi anak-anak kita? Di antaranya Syekh menjelaskan, yang pertama adalah saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya di dalam rumah, fil bait ya. Baik itu kakaknya, baik itu adiknya. Dan kakak adik ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Baik itu saudara kandung maupun saudara satu ayah ataupun saudara satu ibu. Ya, semuanya mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Juga di sini aqarib yang mempengaruhi kehidupan anak-anak kita, di samping kakaknya, adiknya, baik itu yang seibu dan sebapak atau seibu saja atau sebapak saja, juga kerabat dekatnya, bisa kakeknya, bisa neneknya, bisa omnya, bisa tantenya, bisa sepupunya, bisa ponakannya. Subhanallah. Ini semua mempengaruhi anak-anak. Saya ada seorang akhwat yang pernah bertanya di kajian online ya. Di antaranya beliau bertanya, kata beliau sudah memiliki anak dan qadarullah sampai hari ini beliau masih tinggal dengan
ibu mertuanya, ya satu rumah satu atap. Nah, ketika akhwat ini telah membuat sebuah kesepakatan dengan anaknya, ya terkadang justru yang akhirnya anak ini belum bisa konsisten untuk menerapkan kesepakatan yang telah disepakati itu datang dari, mohon maaf, dari yang ti dan yangkungnya. Ya Masya Allah. Dari simbahnya, dari jidah jadinya, dari nenek kakeknya, dari orang tuanya sendiri gitu ya, subhanallah. Dan subhanallah, anak ini akhirnya bingung. Jadi kalau dia melanggar peraturan yang ada di rumah, larinya ke Mbah Kakung atau Mbah Utinya karena merasa dibela. Masya Allah. Nah, ini penting bagi kita teman-teman. Ketika kita memiliki orang tua yang tinggal di rumah kita, dan di satu sisi kita juga memiliki anak-anak yang harus kita didik, maka perlu kita juga mengkomunikasikan dengan kedua orang tua kita perihal metode pendidikan yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Contoh misalnya, anak-anak kita dididik untuk sudah tidak lagi menonton televisi. Misal, ini misal ya. Maka kita beritahu orang tua kita, mohon maaf Pak, Bu, ya kalau kita berbicara dengan orang tua, berbicaralah dengan sopan. Alhamdulillah cucunya Bapak dan Ibu sudah tidak lagi melihat televisi. Maka nyun sewu, mohon maaf kalau pas ada cucunya tolong TV-nya dimatikan dulu misalnya ya. Contoh, kalau misalnya orang tuanya masih melihat TV atau kakek neneknya masih melihat TV, maka kita bicarakan, ya jangan diam saja. Kalau diam saja, yang ada nanti adanya kebingungan pada diri anak-anak. Ya, adanya kebingungan pada diri anak-anak. Begitu pula dengan kesepakatan yang lain. Ya, maka seharusnya nenek kakeknya harus tahu apa kesepakatan di rumah itu. Ya, dan sudah seharusnya bagi keluarga besar mengetahui aturan-aturan yang ada di rumah itu. Bagi seluruh penghuni, hendaklah mentaati peraturan yang ada di rumah. Karena ini sangat berpengaruh bagi kehidupan anak-anak kita. Ini contoh. Atau misalnya, yang biasa terjadi itu ketika hari besar. Nah, ketika hari besar, atau misalnya ketika lebaran, kumpul semua bareng. Itu saya juga pernah mendapatkan curhatan dari seorang ibu yang dia berkata begini, Ustazah, alhamdulillah anak saya itu di rumah memang sudah tidak kami kenalkan games gitu, sudah nggak main game dan kami nggak mengenalkan. Pada waktu lebaran sepupunya datang, semuanya megang HP, semuanya ngegame katanya gitu ya. Itu gimana? Akhirnya anak saya jadi penasaran ya dan mengikuti perbuatan sepupu-sepupunya. Ya subhanallah. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Ketika kita mengetahui ada sepupu dari anak-anak kita yang sedang bersilaturahim ke rumah kita, namun ternyata mereka membawa dampak yang tidak baik bagi anak kita, maka kita katakan kepada anak kita, nak, kalau kita sudah tahu ya karakter sepupu anak-anak kita, maka kita katakan, nak, tidak semua perbuatan sepupumu itu ditiru. Ya, game itu, kalau saya mohon maaf kalau ada yang kurang sepakat dengan pernyataan saya, ini adalah pendapat kami ya, bahwa saya dan suami sepakat bahwa game itu tidak ada di rumah kami gitu ya. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang mengatakan game itu kan bisa melatih anak-anak untuk berpikir gitu ya. Ada juga, monggo silahkan. Tapi kalau kami mengambil sebuah keputusan bahwa itu sesuatu yang tidak baik bagi anak-anak ya. Nah, kalau demikian maka kita katakan bahwa yang namanya games itu, nak, menghabiskan waktu. Yang namanya games itu, nak, tidak baik gitu ya. Kita katakan kepada anak-anak kita. Jadi kan kita juga tidak bisa ya, misalnya ada sepupu dari anak-anak kita main ke rumah kemudian kita melarang. Jangan gitu ya, jangan main games ya. Mungkin bagi sepupu anak-anak kita yang sudah terbiasa nge-games di rumahnya, kemudian datang ke rumah kita dan kita tidak memperbolehkan, mungkin suatu hari kelak mereka nggak mau lagi ke rumah, nggak mau kalau ke rumahnya bule, kalau ke rumahnya bude, nanti di sana nggak boleh nge-game, mungkin bisa jadi seperti itu. Atau bisa juga kita
ngobrol dengan adik-adik kita atau dengan kakak-kakak kita. Yuk, gimana kesepakatannya nih, kita mau kumpul bareng, anak-anak juga mau kumpul. Gimana kalau kita buat acara yang bermanfaat untuk anak-anak? Ya, yuk kita kemana, camping bareng kah? Ya, atau kita bikin acara kah? Yang mana anak-anak itu bisa mengalihkan perhatian mereka dari yang namanya memegang HP untuk main games. Itu juga bisa, teman-teman. Jadi monggo silakan nanti teman-teman bagaimana caranya, mana yang terbaik, ya silakan dikomunikasikan, didiskusikan, ya, terutama dengan keluarga dekat kita, ya, keluarga dekat kita. Dan bersyukurlah kepada Allah manakala keluarga dekat kita sudah paham, ya, dengan agama yang mulia ini, dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di dalam Islam, maka alhamdulillah wa syukurulillah. Ya, baik. Kemudian Syekh mengatakan, ya, termasuk di dalamnya Syekh belum mencantumkan, ini tambahan dari saya. Di antaranya juga ART. ART atau asisten rumah tangga itu juga bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak kita. Ya, kenapa? Karena mereka biasanya lebih dekat dengan anak-anak kita. Maka dari itu, kalau ada di antara kita yang Allah berikan kemudahan untuk memiliki asisten rumah tangga, jangan kita berikan secara total, ya, pendidikan anak-anak kita kepada mereka. Ya, akankah kita memberikan barang berharga kita, ya, cincin emas, berlian, kepada orang yang mungkin selama ini kita belum begitu mempercayainya? Nah, itu juga perlu kita sounding, ya, perlu kita diskusi dengan mereka, ya. Jadi kita beritahu kesepakatan-kesepakatan yang ada di rumah kita, ya. Jadi kalau di rumah ini anak-anak begini, ya. Syukur-syukur kalau ART-nya nggak nginep, wah itu bagus banget, ya. Kenapa? Karena biasanya kalau yang nggak nginep itu pertemuan dengan anak-anak kita itu lebih sedikit, ya. Dan biasanya mereka kalau pagi sampai siang kan sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, ya. Saya kenapa berbicara demikian, teman-teman? Karena saya pernah, ya, mendapati seorang ibu yang anaknya kecanduan games dan ibunya itu berkarir, suaminya juga berkarir. Beliau baru terkaget-kaget manakala anaknya sering tantrum, ya. Tidak diperbolehkan untuk tidak main games, tapi anaknya main, ya. Ternyata yang memberikan games itu adalah ART-nya, ya. Yang namanya ART yang penting anak majikannya diam, ya. Maka itu lebih baik baginya, ya. Karena banyak juga pekerjaan yang harus dilaksanakan, ya, Masya Allah. Jadi ini penting banget, ya, teman-teman. Baik, kemudian saya mengatakan termasuk yang mempengaruhi anak-anak kita adalah Zumalaul ibn, itu adalah teman-temannya, teman-teman dekatnya, wa asdiqa, yaitu teman-temannya, terutama teman-teman anak-anak kita, minal jiran, dari anak-anak tetangga, wa zumala wa asdiqa fil madrasah, dan wa zumalai wa asdiqaihi fil madrasah, sahabat-sahabatnya, teman-temannya di sekolah, wasaidil amakin tajammuat kamakatib li tahfidil Quran wa ghairiha, dan juga mungkin tempat-tempat yang biasa anak-anak kita berkumpul. Seperti apa? Seperti tempat pendidikan Al-Quran, misalnya tempat tahfiz Al-Quran, Masya Allah. Jadi ini juga yang bisa mempengaruhi pendidikan anak-anak kita, yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak kita, ya. Teruslah minta kepada Allah, teman-teman, agar anak-anak kita diberikan teman-teman yang baik, baik ketika mereka berada di sekolah maupun ketika mereka sedang bermain dengan anak-anak tetangga. Kenapa? Karena subhanallah, anak-anak kita itu terkadang belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan tentunya mereka ketika banyak bergaul dengan kawan-kawannya, maka biasanya apa yang mereka dengar itu akan dibawa ke dalam rumahnya, ya. Apa yang mereka lihat akan dibawa ke dalam rumahnya, Masya Allah. Walaupun mungkin di antara mereka tidak paham apa yang mereka dengar, ya. Ibunya terkaget-kaget, dari mana itu suara, dari mana itu kata-kata, ya. Penambahan kosakata baru, ya, tapi kosakatanya yang mohon maaf yang kurang baik, dan kedua orang tuanya juga misalnya paham belum pernah mengajarkan ini, tapi anaknya pulang dengan membawa kata-kata yang tidak baik, ternyata dia dapatkan dari kawan-kawannya. Contoh misalnya, nah ini nih sesuatu yang mungkin jarang kita sadari, ya. Jadi perhatikan teman-teman anak-anak kita, ya. Apalagi subhanallah zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu.
Kalau zaman dulu anak-anak bergaul dengan anak-anak tetangga, mainannya paling banter main dengan alam gitu kan. Nah, anak zaman sekarang banyak yang akhirnya pada megang HP, entah tontonannya apa kita nggak tahu ya. Dan juga tadi di sekolah juga kita harus tahu dengan siapa anak-anak kita bermain. Ya, saya sering kalau anak saya pulang dari sekolah itu saya tanya, tadi temanannya sama siapa mas gitu ya. Terus saya cek di grup kelasnya. Jadi anak saya yang ketiga alhamdulillah bersekolah ya, karena dia laki-laki. Beda sama Mbak Yunya sama kakaknya. Ya alhamdulillah lakal hamdu wa lakal syukur. Biasanya dia cerita begini. Wah, saya cek, oh ini namanya fulan ya. Oh, orang tuanya Masya Allah perhatian. Ya kan biasanya ada tugas-tugas itu. Alhamdulillah lakal hamdu wa lakal syukur ya. Jadi kita pun harus cross check ya kepada anak-anak, dengan siapa kamu berteman ya. Tidak apa-apa, itu bukan berarti kita ikut campur urusan anak-anak kita. Kalau kita menjadi orang tua yang tidak mau tahu siapa teman anak kita, kita nanti akan dikagetkan dengan sebuah peristiwa yang kita belum mengajarkan kepada anak-anak kita, atau kita tidak pernah mengajarkan kepada anak-anak kita sebuah hal yang menurut kita itu tidak baik, tapi anak kita melakukannya. Dan dari mana dia dapatkan? Dari kawan-kawannya. Ya, makanya ini penting banget teman-teman untuk kita terus berdoa kepada Allah agar Allah mengaruniakan kepada anak-anak kita teman-teman yang baik. Ya, pandangan kita tidak selalu bersama anak-anak kita 24 jam. Ya, namun penjagaan Allah, ya kita yakin kepada anak-anak kita akan terus bersama anak-anak kita. Ya, maka kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menjaga anak-anak kita, agar anak-anak kita mendapatkan teman-teman yang baik di sekolah maupun di lingkungannya. Dan jangan lupa pula ya teman-teman, kalau kita mau membuat rumah tempat tinggal, ya kita lihat dulu siapa tetangganya. Subhanallah. Dan kalau kita mau menyekolahkan anak kita, kita lihat juga siapa guru-gurunya, bagaimana anak-anak yang ada di situ. Ya, kita juga perlu melihatnya. Baik, kemudian di sini Syekh mengatakan apa yang faktor ketiga, kata beliau muallimun. Mungkin ya, muallimun al-abna. Muallimun berarti guru-guru. Muallim itu guru. Muallimun itu jamak, guru-guru anak-anak kita. Subhanallah. Wa mudarrisuhum, dan pembimbing anak-anak kita. Wal musyrifuna, dan juga para musyrif. Ya, ini biasanya anak-anak yang ada di pondok itu biasanya ada musyrif ala tarbiyatihim minal khadami wa nahwihim. Subhanallah. Ya, jadi guru-guru kita, kemudian musyrif, ya Masya Allah, dan juga apa-apa yang menjadi tempat mereka belajar itu juga mempengaruhi. Ya, jadi penting teman-teman kalau mau milih pondok untuk anak-anak kita, mau pilih tempat belajar untuk anak-anak kita, itu kita sebagai orang tua harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana nanti anak kita ya akan bersekolah di sana, bagaimana sekolahnya, bagaimana pondoknya. Dan itu harus jauh-jauh hari ya, jangan mendadak-mendadak, karena kadang kalau kita tidak sampai jauh-jauh hari, biasanya sekolah-sekolah yang bagus tuh sudah tutup duluan. Pondok-pondok yang bagus tuh sudah tutup duluan. Dan kadang kalau kita nyarinya itu mepet-mepet, yang ada nanti asal mondok, yang ada asal sekolah gitu ya. Subhanallah. Dan ini penting juga kita minta sama Allah. Ya, jadi jangan pernah sandarkan diri kita, tapi tetap kita minta sama Allah, wahai Rabb kami, berikanlah petunjuk kepada kami di mana tempat belajar yang baik untuk anak-anak kami. Ya, Engkau yang maha tahu untuk anak-anak kami, maka mudahkanlah jalannya. Ya, ajukan dulu proposal kepada Allah, sandarkan Allah, libatkan Allah dalam pendidikan anak-anak kita. Walaupun mungkin teman-teman mengetahui bahwa ada temannya mengatakan pondok itu bagus, pondok itu alumninya masuk ke universitas bergengsi, tetap kita tidak boleh hanya mengandalkan informasi dari teman-teman kita, tetap kita harus benar-benar meminta kepada Allah agar menunjukkan untuk kita tempat belajar yang terbaik bagi anak-anak kita. Ya, subhanallah. Dan ini PR teman-teman, karena banyak di antara orang tua itu yang latah gitu ya. Teman-temannya, anak-anaknya pada di pondok A, semuanya masukkan ke sana. Teman-temannya, anak-anaknya ditaruh di sekolah A, semuanya dimasukkan ke sana. Padahal belum tentu itu yang terbaik untuk anak-anak kita. Maka minta dulu kepada Allah. Ya Allah, mana tempat yang terbaik untuk anak kita belajar, untuk anak kita menimba ilmu. Subhanallah, subhanallah. Dan juga tadi minta guru-guru yang terbaik kepada Allah.
Ya, kenapa? Karena guru-guru itu akan sangat-sangat mempengaruhi anak-anak kita. Guru-guru anak-anak kita itu sangat-sangat mempengaruhi anak-anak. Ya, subhanallah. Jadi di antara teladan dari anak kita itu adalah guru-gurunya ya akhwat. Ya, subhanallah. Guru-gurunya. Ya, jadi teladan yang mereka dapatkan itu selain dari kawan-kawannya juga dari guru-gurunya ya. Dan yang namanya sekolah, yang namanya guru itu pengaruhnya sangat besar ya dalam kehidupan anak-anak kita. Subhanallah. Ada seorang akhwat yang pernah bercerita kepada saya bahwa dulu sebelum dia bersekolah di sekolah A belum paham yang namanya sunnah. Kemudian ketika bersekolah di sekolah atau di sebuah lembaga sunnah, maka dari situ dia mendapatkan hidayah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi teladan dari sebuah lembaga pendidikan atau teladan dari guru itu sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Tentunya setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, subhanallah, subhanallah. Ini penting ya akhwat. Ya, subhanallah. Jadi jangan pernah kita bosan untuk meminta kepada Allah agar Allah menunjukkan guru terbaik bagi anak-anak kita. Karena guru teladan itu menjadi dambaan bagi setiap orang tua. Ya Masya Allah, bagaimana guru anak-anak kita dalam bermuamalah dengan Allah. Bagaimana guru anak-anak kita ia bermuamalah dengan sesama manusia. Ya Masya Allah. Jadi sosok guru dalam proses pendidikan anak-anak itu luar biasa ya teman-teman. Masya Allah. Dan tentunya di antara indikator keberhasilan seorang anak setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapatkan dari guru. Ya subhanallah. Apalagi kalau yang mau menaruh anak-anak yang masih usia dini itu. Ya Masya Allah. Itu saya dapat banyak dari para orang tua di sini. Yang anak-anaknya kalau pulang itu mesti bilangnya ke orang tuanya begini. Ibu, Umah, tadi kata ustazah. Gitu ya Masya Allah. Itu favorit banget lah bagi anak-anak kita. Gimana ustazahnya tuh mereka benar-benar meniru, mendengar. Masya Allah. Sampai ada di antara orang tua yang chat ustazahnya. Ustazah tolong ya bilangin anak saya begini, begini, begini. Karena anak saya tuh lebih mempan kalau ustazahnya yang menasehati. Ya, anaknya siapa? Ustazahnya yang menasehati ya Masya Allah. Jadi ini ya teman-teman, Masya Allah. Penting banget. Ya penting bagi kita untuk memilah dan memilih lembaga pendidikan yang akan menjadi tempat belajar anak-anak kita dan juga siapa guru-guru di dalamnya. Baik. Kemudian apa kata Syekh? Di antara subhanallah yang mempengaruhi anak-anak kita adalah wasailul a'lam al-masmu'ah al-mar'iyah al-maktubah. Wah, Masya Allah. Ini wasailul a'lam tuh media. Ya, media bagi anak kita. Baik itu yang mereka dengar atau yang mereka tulis atau yang mereka lihat. Al-maktubah al-mar'iyah. Kalau teman-teman di sini lihat, Syekh mengatakan 3 poin ini. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka tulis. Dan zaman sekarang, subhanallah teman-teman, apa yang dilihat anak-anak kita di sosial media itu akan sangat-sangat mempengaruhi anak-anak kita. Maka hati-hati, jangan kita memberikan HP kepada anak-anak kita sebelum masanya. Ya, biarlah kita menjadi orang tua yang tegas ya kepada anak-anak ya, ketika kita memberikan HP. Maksudnya memberikan HP itu menyerah terimakan gitu loh, membelikan ini loh nak, abi, umi, ayah, bunda belikan HP untukmu gitu. Itu yang banyak terjadi ya. Kalau mungkin sesekali anak kita pinjam, itu beda masalahnya. Ya. Kapan waktu untuk yang terbaik untuk memberikan HP ini loh, HP ini untukmu. Itu ketika anak-anak kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika anak-anak kita memang benar-benar butuh, ya, dan kita sudah memberikan ilmu terlebih dahulu kepada anak-anak kita bahwa apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum itu kita berikan kepada anak-anak kita, maka jangan coba-coba kita memberikan. Ya serah terima,
HP untuk anak-anak kita. Karena apa yang didengar anak-anak kita tuh akan berpengaruh pada kehidupannya. Apa yang dilihatnya juga akan berpengaruh di dalam kehidupannya. Serta tulisan-tulisan yang ada juga akan sangat-sangat berpengaruh untuk kehidupannya. Subhanallah. Masya Allah ya teman-teman, ini penting banget ya, penting banget. Sembari mungkin kita kalau mau serah terima, misalnya anak kita sudah usia, saya memberi HP kepada anak sulung saya usianya 16 tahun. Ya 16 tahun, 1 tahun yang lalu tuh baru kami serah terima HP. Dan itu pun karena memang ada kebutuhan setoran gitu ya. Dulu sebelumnya mereka pinjam ya, anak-anak saya yang 1-2 tuh pinjam HP, kita pinjam kan, enggak apa-apa. Alhamdulillah wa syukurulillah ya. Bukannya kita nggak apa-apa teman-teman kalau kita tuh dinyinyirin kadang ya oleh orang tua yang lain. Kasihan banget anakmu belum dibelikan HP gitu ya. Bahkan sekarang itu subhanallah ya, orang tua tuh banyak yang membanggakan anaknya kepada orang tua lain kalau anaknya sudah bisa buka YouTube misalnya ya, sudah bisa lihat TikTok, sudah bisa WhatsAppan. Itu di antara orang tua tuh ada tuh yang saling berbangga. Padahal apa yang dibanggakan itu kan? Yang namanya anak-anak itu cepat kok belajar multimedia itu. Cepat belajar yang namanya dunia sosial media itu sangat-sangat cepat. Tanpa kita ajarin pun mereka lebih cepat daripada kita. Ya, jadi enggak usah khawatir ya. Enggak usah khawatir. Yang perlu kita khawatirkan itu kalau kita sudah kebablasan. Ya. Kalau kita memberikan sesuatu yang itu belum menjadi haknya, belum waktunya gitu. Apa yang nanti kita akan jawab di hadapan Allah? Kalau kita memberikan sesuatu yang itu belum menjadi hak anak-anak kita, yang belum waktunya, kemudian kita berikan dengan dalih agar mereka anteng, agar mereka bisa diam. Siapa yang akan bertanggungjawabkan ini ya teman-teman? Kita sebagai orang tua. Subhanallah, ini tantangan zaman now ya. Orang tua zaman sekarang itu subhanallah tantangannya ada di HP, Masya Allah, ada di sosial media. Subhanallah, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan anak-anak kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kaum muslimin anak-anak yang dijaga oleh Allah, salih-salihah ya subhanallah, dengan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin ya. Banyak anak yang rusak di zaman sekarang itu karena sosial media ya akhwat ya, karena tontonan-tontonan yang tidak baik ya subhanallah. Dan subhanallah ya, banyak pula orang tua yang tidak menyadari hal ini ya, padahal rusak atau tidaknya anak-anak itu juga tanggung jawab orang tua. Subhanallah. Baik, kemudian hal yang mempengaruhi lagi, poin yang selanjutnya adalah tabi'atul buldan ya, tabi'atul buldan allati ya'ishu fiha at-tifl. Karakter apa ya, kebiasaan. Tabi'ah itu bisa diartikan dengan karakter, bisa diartikan karena ini kata-kata setelahnya adalah al-buldan, sebuah tempat. Buldan itu dari kata tempat tinggal di negeri mana gitu ya. Allati ya'ishu fiha, di daerah mana. Nah, ini juga akan sangat-sangat mempengaruhi ya, tabi'atul buldan, yaitu karakter sebuah tempat atau kebiasaan sebuah tempat tinggal tentunya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Bima fiha min akhlak wa adat istiadat. Adat itu diartikan dari adat istiadat ya, jadi adat itu dari bahasa Arab teman-teman. Wa adat bahasa Arabnya apa? Adat ya. Dan ini adalah bagian dari penyerapan ini ya, kata-kata asing ya. Itu Masya Allah bahasa Arab itu ya. Adat wa adab, sama adab juga bahasa Arabnya adab ya, sama, nggak ada perbedaan. Dan juga apa di sini kata Syekh, dan juga munadhar. Munadhar itu pandangan ya, yang mereka wa ahwal dan keadaan. Masya Allah. Ini penting banget nih teman-teman. Jadi saya tuh ini juga ada cerita juga ini. Ada seorang suami istri yang dia menginginkan anak-anaknya untuk tinggal di sebuah tempat ya, tepatnya di Timur Tengah. Karena melihat, kata beliau, keadaan di sana itu baik untuk pendidikan anak-anaknya, baik untuk tumbuh kembang anak-anaknya, baik dari para guru-gurunya, baik dari tempat tahfiznya, tempat belajarnya, juga dari kawan-kawannya. Dan tak heran juga ya, teman-teman kami yang dulu bersama kami di Yaman juga ada yang sampai sekarang tuh belum pulang ke negerinya. Ya alasannya apa? Alasannya diantaranya katanya di sini mendidik anak itu lebih mudah ya. Jadi tantangannya tidak sesulit ketika berada di negaranya.
Karena memang kan Masya Allah ya, dari berbagai negara. Ya fatum, khudi qalam, wa ihris ala waqtik. Jadi sekali lagi ya teman-teman, karena mereka itu kadang dari negeri-negeri yang dimana mereka minoritas muslimnya ya, maka mereka lebih memilih tetap tinggal stay di Timur Tengah, karena mereka menimbang bahwa pendidikan anak-anak itu lebih diutamakan. Ya, lebih diutamakan daripada mereka harus pulang ke kampung halaman. Ya, setiap keluarga punya keputusan masing-masing. Ya, kita hargai setiap keputusan keluarga dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala mana yang terbaik untuk pendidikan anak-anak, ya Masya Allah. Dan kita tidak akan pernah tahu mana tempat yang terbaik bagi anak-anak kita. Ya, maka minta kepada Allah, ya Rabb, mana tempat yang terbaik, tunjukkan untukku. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian apalagi teman-teman yang mempengaruhi pendidikan anak-anak kita tadi ya, adab. Ya. Jadi orang-orang sekitar, negeri tempat dia tinggal, akhlak. Ya, Masya Allah, akhlak ini juga luar biasa ya. Ketika misalnya anak-anak kita sering melihat orang-orang yang ada di sekitarnya itu rajin menghafal Al-Quran, misalnya ya, rajin belajar menuntut ilmu, rajin menghafal mutun-mutun, misalnya matan-matan kecil itu, maka mereka juga akan bersemangat untuk menghafalnya. Atau mereka melihat orang-orang di sekitarnya, ya di tempat tinggalnya, di negerinya itu banyak yang saling memberi misalnya. Ya, maka mereka juga tumbuh dengan keadaan mereka suka memberi, gitu ya Masya Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi adat istiadat, adab, ya kemudian akhlak pada kondisi sebuah negeri itu akan mempengaruhi keadaan anak-anak kita. Ya, subhanallah. Kalau mereka misalnya ada orang tempat tinggalnya dekat dengan masjid, yang dilihat oleh anak-anaknya tuh setiap hari pemandangan orang-orang pergi ke masjid untuk sholat, anak laki-laki misalnya, maka atas izin Allah, Allah berikan hidayah kepada anak laki-laki ini untuk pergi ke masjid. Sebaliknya, kalau ada orang dia bertempat tinggal di sebuah tempat, di situ sering terjadi kemaksiatan, ya di lingkungannya ada banyak perjudian, ada banyak orang main kartu, ada banyak orang mabuk, ya, maka lambat laun anak-anak kita juga akan sering melihat pemandangan seperti itu. Dan yang kita khawatirkan akan masuk ke dalam diri anak-anak kita dan mereka penasaran ingin mencobanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini penting banget ya akhwat ya. Jadi lingkungan sekitar, negeri yang kita tempati itu benar-benar juga berdampak bagi kehidupan anak-anak kita. Ya Masya Allah. Allahu Akbar ya. Baik, dan di mana tempat tinggal terbaik teman-teman? Tempat tinggal terbaik ada di kota Mekah dan kota Madinah ya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita semuanya penduduk di kota itu. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya ya dimudahkan untuk menghantarkan anak-anak kita belajar di sana ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang teladan yang mereka dapatkan tuh dari para syekh yang ada di Mekah dan di Madinah. Semoga Allah mudahkan. Baik, kemudian apalagi ya akhwat yang mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak kita? Di antaranya adalah di mana al-amakin allati yaqdi fiha at-tifl aghlabu awqati. Tempat yang banyak anak-anak kita menghabiskan waktunya. Nah, itu tuh benar-benar tuh. Itu mempengaruhi banget ya tumbuh kembang anak-anak kita. Kalau selama ini anak-anak kita waktunya banyak di tempat, misalnya di tempat penghafal Al-Quran, misalnya ya di tempat tahfizul Quran, maka atas izin Allah, Allah tumbuhkan rasa cinta anak-anak kita dengan Al-Quran. Kalau anak-anak kita banyak menghabiskan waktunya misalnya di tempat-tempat game online, contoh, maka anak-anak kita pun akan menjadi anak-anak yang kecanduan games, ya, game online. Atau misalnya anak-anak kita banyak menghabiskan waktunya di masjid, misal contoh, maka itu pun akan mempengaruhi keadaan anak-anak kita. Jadi tempat yang biasa mereka habiskan waktu di mana? Kalau anak-anak perempuan biasa menghabiskan waktu di rumah dengan ibunya misalnya, ya maka anak-anak kita akan betah di rumah. Ya, jadi subhanallah teman-teman, di antara tantangan bagi kita yang punya anak perempuan itu, jadilah kita seorang ibu yang banyak tinggal di rumah. Kenapa? Agar anak-anak kita juga meneladani keadaan kita, ya betah di rumah. Ya banyak para perempuan yang sudah tidak betah di rumah, ya subhanallah, padahal sebaik-baik perempuan ya kata Allah Subhanahu wa taala waqarna fi buyutikunna, ya orang yang dia banyak tinggal di rumahnya ya. Kemudian Syekh mengatakan wahal hiyal masajid, al masajid itu jamak dari masjid. Apakah tempat yang dia banyak habiskan waktunya adalah di masjid
ghairiha ataupun di tempat yang lainnya. Faqulu yu'assir bihasbi, dan semuanya itu akan berdampak untuk kehidupan anak tersebut. Baik. Nah, apalagi teman-teman, Masya Allah, ini kalau ada teman-teman yang bikin buku, ya monggo silahkan, boleh. Ya, apa yang mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak, gitu ya. Nah ini karena penting ya bagi kita untuk belajar kembali dan kita sampaikan juga kepada orang-orang terdekat kita. Ya. Kemudian yang mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak kita adalah al-adyaf. Adyaf itu jamak dari dhaif. Apa itu dhaif? Tamu. Ya. Tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Al-adyaful ladzina ya'tuna ilal bait. Wazwar. Ziwar itu yang mengunjungi kita. Alladzina yazuruna. Ya. Yang mengunjungi rumah kita. Yang mempengaruhi anak-anak kita itu diantaranya tadi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ya teman-teman, ini juga mempengaruhi anak kita. Kalau yang datang ke rumah orang-orang solih, kalau yang datang ke rumah orang-orang baik, maka itu pun akan mempengaruhi anak-anak kita. Tapi kalau yang datang ke rumah orang-orang yang tidak baik, ya, misalnya contohnya tamu kita mohon maaf sekali, ya, ketika berkunjung ke rumah kita masih merokok, ketika berkunjung ke rumah kita masih nyetel musik, misal contohnya, maka itu pun akan mempengaruhi anak-anak kita. Anak-anak kita pasti akan bertanya, Ummah, Bunda, tadi apa yang dimakan oleh Om itu ya? Tadi apa yang dikerjakan oleh tante itu ya? Gitu ya. Mesti itu kalau anak-anak tanya, ya. Dan saatnya kita memilah dan memilih lagi teman-teman yang baik. Gunanya apa? Gunanya agar yang mengunjungi kita, yang bertamu ke rumah kita itu orang-orang baik. Merapatlah dengan orang-orang solih. Walaupun saat ini saya belum solih, teman-teman juga sama. Tapi minimal ketika kita merapat dengan orang-orang solih, kita kecipratan kebaikannya. Ya Masya Allah. Jadi penting diantara tumbuh kembang anak-anak kita yang mempengaruhi adalah tamu yang berkunjung. Ya Masya Allah. Baik, terakhir, apa terakhir di sini ar-rihlat waz-ziyarat allati yaqumu biha at-tifl. Ar-rihlat itu perjalanan. Perjalanan anak-anak kita. Perjalanan anak-anak kita itu akan mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu melakukan sebuah perjalanan, jangan lupa ajak anak-anak. Dan kalau kita mau melakukan sebuah perjalanan, kita harus timbang lagi, ini kira-kira perjalanannya baik nggak untuk anak-anak kita. Oh ya, saya mau berkunjung ke rumah orang tua, itu perjalanan yang baik kan, birrul walidain. Oh iya, saya mau silaturahim ke rumah bule, ke rumah Pak D, Bude, nah itu juga sebuah kebaikan, perjalanan yang membuat Allah ridho. Atau misalnya teman-teman ada yang melakukan perjalanan dalam rangka ibadah umroh misalnya, maka ini perjalanan yang baik dan itu akan membawa kesan bagi anak-anak kita. Masya Allah, saya doakan ya, semoga siapapun yang mendengar kajian ini, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak ya bisa bareng-bareng umroh bersama anak-anak tercinta. Ya Masya Allah ya, jadi ini ntar lagi liburan ya, Desember, coba dirancang perjalanannya kemana gitu ya. Dan semoga bisa umroh semuanya, bisa ke Baitullah bersama anak-anak itu. Masya Allah teman-teman, perjalanan yang sangat-sangat mengesankan, perjalanan yang sangat indah gitu ya, Masya Allah. Bisa kita bercerita kepada anak-anak ya tentang sejarah bagaimana Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah. Kita juga bisa bercerita kepada anak-anak kita bagaimana Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ya. Dan tentunya yang namanya perjalanan tuh anak-anak itu biasanya happy, senang gitu ya. Maka saatnya kita banyak-banyak memberikan ilmu kepada mereka. Jadi perjalanan yang baik adalah perjalanan yang bisa memberikan manfaat untuk anak-anak kita ya. Tapi kalau ada orang ya perjalanannya dia traveling gitu ya ke suatu tempat yang membuat Allah tidak ridho, ya itu juga sangat mempengaruhi dalam tumbuh kembang anak-anak kita. Jadi penting tuh dirancang kembali perjalanan kemana kita akan melakukan sebuah perjalanan ya, karena itu akan mempengaruhi anak-anak kita. Fa kullu hadhihi mu'assarat tu'athiru ala tarbiyatit tifl idhafatu ila ta'siril walidain. Masyaallah. Dan pengaruh ini ya tentunya semua faktor itu akan mempengaruhi hasil dari pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Fa'alal walidain mulahadha hadhil mu'assarat. Maka penting bagi kedua orang tua untuk memperhatikan. Sampai saya mengatakan kembali ya, mulahadha itu
harus diperhatikan. Hadhil mu'atsarat. Apa-apa yang tadi sudah disebutkan poinnya. Dan juga perhatikan ya kepada hal-hal bima yanfa' wala yadur. Hal-hal yang bermanfaat dan bukan pada hal-hal yang membahayakan, yang merusak anak-anak kita. Fayulahid. Ya Masya Allah. Dan perhatikan hal ini. Baik. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Semoga Allah mudahkan. Jazakumullah khair teman-teman untuk kehadirannya. Barakallahu fikunna jami'an. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.